Kita akan langsung berbincang dengan Efraim Leonard dari kolektif 17+8 mengenai tenggat waktu atau deadline tuntutan 17+8. Selamat siang Mas, apa kabar? Siang Mbak Siaza, kabarnya baik. Baik, hari ini deadline atau tenggat waktu ya dari 17 Benar. tuntutan. Perkembangannya Ya, seperti apa? Apakah sudah ada yang terchecklist? ya benar. Jadi memang kami juga melakukan tracking ya gitu. Dan ini juga sebenarnya bagian juga dari gimana kami ingin melibatkan masyarakat juga untuk kita sama-sama tracking dan kita udah coba untuk sama-sama untuk apa ya cek gitu ya progresnya seperti apa. Ternyata dari 17 itu 4 tuh malah mundur progresnya gitu. Jadi belum ada progres, bahkan tidak ada progres yang signifikan. 10 itu baru mulai dikerjakan, sementara 3 itu masih belum digubris gitu. Jadi mungkin sama seperti yang kemarin ya disampaikan juga oleh kawan-kawan dan juga mungkin yang gimana udah menjadi suara dari masyarakat, semuanya ini sebenarnya kita bukan hanya butuh janji, oke kami akan mengubah hal tersebut. Kita butuh nih aksi konkret gitu. Apakah memang dari anggota DPR maupun pemerintah akan memberikan benar-benar aksi konkret dalam bentuk yang memang bisa kita pertanggungjawabkan juga secara formal gitu. Tadi dikatakan 4 mundur, 3 belum digubris. 4 yang mana saja, 3 yang mana saja? Ya, saya sambil ngecek juga ya. Jadi 4 itu adalah salah satunya yang diberikan kepada Pak Presiden Prabowo, itu menghentikan keterlibatan TNI dalam pengamanan sipil, mengembalikan ke barak, itu yang pertama. Kemudian bebaskan seluruh demonstran yang ditahan, dan pastikan tidak ada kriminalisasi demonstran. Kita melihat ada malah lebih banyak demonstran ya yang ditangkap gitu dengan berbagai macam dasar gitu, termasuk dari postingan media sosial yang mungkin itu harus dipertanyakan apakah memang benar itu merupakan apa patut untuk itu adalah bentuk kriminalisasi gitu. Ya. Kemudian ketiga adalah tangkap, adili dan proses hukum secara transparan anggota dan komandan yang memerintahkan untuk melakukan tindakan kekerasan kepada eh, demonstran. Kita sudah tahu ya ada responnya seperti apa terhadap aparat yang melakukan kekerasan itu tidak belum ada nih langkah yang sangatlah konkret itu. Dan satu lagi adalah menghentikan kekerasan kepolisian. Kekerasan kepolisian ini juga kita bisa lihat beberapa hari yang lalu bahkan sampai ditembakkan gas air mata kepada kampus-kampus gitu. Justru inilah 4 yang kami lihat malah mundur, bukannya semakin diselesaikan gitu. Baik, kemudian 3 yang belum digubris Mas? Ya, 3 yang belum digubris pertama adalah selidiki kepemilikan harta anggota DPR yang bermasalah ke KPK, dorong Badan Anggota Kehormatan DPR untuk periksa anggota yang melecehkan aspirasi rakyat, dan satu lagi adalah tegakkan disiplin internal agar anggota TNI tidak mengambil alih fungsi Polri. Jadi memang ini masih agak lumayan berhubungan ya gitu. Jadi dengan dui fungsi dari TNI yang semakin melebar dan juga gimana anggota legislatif, anggota DPR itu bisa lebih diperhatikan ya oleh gimana mereka ini untuk semuanya. Baik, saya mau berbicara mengenai transparansi. Tadi penegakan hukum transparansi, setidaknya yang terakhir meninggalnya Afan Kurniawan kita sudah lihat ada beberapa yang sudah di PTDH. Mana lagi yang dituntut transparansinya dan ditegakkan secara hukum dengan benar oleh teman-teman? Ya, mungkin kita ingin supaya memang ini ya, gimana gak cuman tadi itu, karena memang ada beberapa berita memang yang dibilang sudah misalkan dialih tugas kah atau dihentikan tidak bisa naik pangkat selama beberapa tahun dan sebagainya, tapi mungkin yang kita memang ingin itu adalah gimana benar-benar selesai, termasuk kepada yang seluruh jajaran yang memang memberikan komando tersebut gitu, karena kita tahu ya bagaimana ini kan juga kita kehilangan banyak sekali nyawa. Kami sangatlah belasungkawa ya gimana udah lebih dari sekitar kurang lebih 10 orang yang meninggal gara-gara aksi demonstrasi ini, nyawa-nyawa yang sangatlah berharga yang tapi mereka akhirnya harus meninggal gara-gara kekerasan juga. Jadi kami berharap itu bisa benar-benar secara transparan semuanya diusut juga. Dan jadi nggak cuma untuk satu orang aja tapi untuk semua korban dari kekerasan aparat ini. Baik, kalau korban kekerasan aparat itu artinya diinginkan tidak hanya mereka yang mengeksekusi di lapangan yang juga diproses secara hukum, namun atasan-atasan mereka yang mengeksekusi di lapangan itu.
kita yang penting kita dilihat untuk jika memang ada keterkaitannya Oke. terhadap hal tersebut, kenapa tidak gitu kan? Karena yang kita ingin karena keadilan dan seadil-adilnya untuk semua orang, termasuk juga mereka ya terutama bagi mereka yang memang menjadi korban dari kekerasan ini kan. Baik, korban-korban meninggal yang lainnya, ada yang karena kebakaran dan lain sebagainya, itu juga minta diselidiki siapa penyebab kebakaran itu kah? Ya, kita memang ini sebenarnya mungkin intinya adalah bagaimana kita bisa memberikan keadilan ya kepada semua orang yang memang menjadi korban dari beruntutan aksi ini gitu. Karena kami yakin memang pasti ada saling keterkaitan antara ini gitu. Dan kami ingin juga supaya memang dibuka saja kepada publik gitu. Kasus seperti apa, ini apa yang memang terjadi dan memang mungkin juga agak terkait juga ya gimana kami juga ingin supaya memang ini transparan gitu. Mungkin itu kata kuncinya, transparansi dan gimana kita bisa memberikan keadilan kepada orang-orang ini. Transparansi itu yang diminta. Karena memang apa yang dituntut masih di puncak gunung es istilahnya ya, karena di bawahnya belum terlihat. Benar, iya. Dan mungkin ini juga ya, jadi justru kami juga kemarin ini karena kami sudah serahkan juga ini secara formal, justru ya seperti yang tadi ya sempat di quote dari Kak Fatia yang disampaikan, bagaimana nanti anggota DPR juga yang merupakan wakil dari masyarakat juga bisa ikut menyuarakan dan mendorong supaya ada aksi yang nyata gitu. Dan justru memang ini adalah gimana caranya kita bisa mengubah ini menjadi sebuah tuntutan yang dan diwujud nyatakan lah gitu oleh bagi semua orang ini. Baik, tadi tuntutan yang belum bahkan mundur ya, adalah salah satu mengembalikan TNI ke Barak. Ya. Apa harapannya? Apakah ada pernyataan tegas dari Presiden Prabowo Subianto untuk TNI tidak masuk ke ranah sipil atau seperti apa? Harapannya agar tuntutan ini terwujud seperti apa? Benar, kami mungkin meminta memang jadi ketika dirangkum berbagai memang ini ya berbagai tuntutan ini kita juga membaginya per person gitu kan. Jadi kayak misalnya untuk Pak Presiden ada 2 dan sebagainya gitu. Dan memang untuk terkhusus ya bagi pengembalian TNI ke Barak ini agar tidak ada lagi di pengamanan sipil, memang kita butuh dan mengharapkan ada keinginan dari Bapak Prabowo untuk menyatakan hal tersebut gitu. Karena sebagai memang panglima tertinggi juga ya, jadi memang beliau lah yang memiliki andil dan peran untuk bisa mengurangi atau mengembalikan gitu kan, dan menghilangkan dui fungsi TNI ini. Jadi kami harap memang ada ini adalah tuntutan dari masyarakat dan memang masyarakat juga melihat sudah banyak yang menginginkan hal yang sama gitu. Jadi gimana kita bisa mewujudkannya gitu, dan itu memang ada di tangannya Pak Prabowo. Baik, inginkan Presiden Prabowo Subianto untuk tegas berbicara bahwa TNI tidak berada atau mengamankan masyarakat sipil ya. Kemudian ini juga ada bentuk tim investigasi independen kasus Afan Kurniawan maupun semua korban kekerasan aparat. Progresnya seperti apa? Apakah sudah ada informasi bahwa tim ini akan segera dibentuk? Ya, jadi kami juga untuk men-tracking progresnya, memang kami juga melakukan urun daya dengan masyarakat. Jadi memang kami salah satunya kalau kami ada open form juga untuk masyarakat bisa ikut bantu menginput gitu. Jadi berdasarkan yang memang sudah kami konfirmasi juga dari beberapa media gitu. Jadi kami selain masyarakat menginput link medianya, kami juga verifikasi juga ke media tersebut. Memang sudah ada nih beberapa beberapa progresnya gitu. Seperti ada yang memang sudah tadi ya dipecat dan sebagainya gitu. Tapi memang udah digelar sidang kode etik gitu. Tapi sekali lagi kami mengharapkan ada memang start terbuka lah gitu. Semua progresnya diupdate dan diberitakan kepada publik gitu. Baik, jika hari ini di tenggat waktu 17 tuntutan tersebut tidak terpenuhi, bagaimana? Ya, mungkin ini justru kita akan kembalikan lagi ya kepada masyarakat gitu. Justru karena kami ingin mentransfer juga ownership atau kepemilikan dari tuntutan ini kembali kepada masyarakat Indonesia juga. Jadi ketika memang tidak dipenuhi deadline-nya gitu,
kita membiarkan masyarakat untuk menilai juga ya gitu bagaimana sebenarnya progres dari pemerintahan kita dari anggota legislatif gitu. Dan sebenarnya ketika kami membuat ini tuh kami melihat bahwa bukan membuat, ketika merangkum kami melihat bahwa tugas-tugas yang diberikan tuh sangat memungkinkan untuk dilakukan dalam kurun waktu 5 hari, karena kami juga nggak membuat semuanya kepada satu pihak doang, kami sudah membagikan kepada berbagai pihak gitu kan, kepada kementerian, kepada presiden. Jadi sebenarnya kunci dari keberhasilan terimanya tuntutan ini adalah political will atau keinginan politik dari mereka yang memegang jabatan di pemerintahan. Berarti akan tetap terus disuarakan ya, jika belum terchecklist semuanya. Ya, justru kita juga ini mungkin jadi momen ya bagi masyarakat Indonesia untuk memantau benar-benar berbagai kebijakan, berbagai gerak-gerik yang dilakukan oleh pemerintah dan juga anggota DPR gitu. Karena kita tadi ya udah banyak banget berbagai janji, misalnya dari partai politik juga ya udah menyampaikan ada beberapa yang katanya mau memberikan statement lah gitu. Tapi apakah benar-benar statement ini bisa tertranslate atau diterjemahkan dalam aksi? Baik Mas, terakhir Mas, dari tadi kita berbincang ini terlihat memang aksinya adalah aksi organik, tuntutan ini adalah tuntutan organik dari rakyat. Tapi saya harus konfirmasi, dan apakah benar-benar bisa dipastikan bahwa ini organik dari masyarakat? Karena di luaran sana banyak yang kemudian berspekulasi bahwa tuntutan ini orang-orang yang berada di balik tuntutan ini memiliki kepentingan tertentu karena adanya pendanaan tertentu, baik dari pihak di dalam negeri maupun pihak asing, yang hal ini juga sempat dikemukakan oleh Presiden Prabowo Subianto, ada yang sengaja menunggangi dan juga pihak asing disebut. Ini benar-benar dari masyarakat sih. Ini dimulainya tuntutan ini untuk kami rangkum, itu sebenarnya dimulai dari rasa keresahan kami sebagai pekerja, sebagai orang-orang biasa gitu, ketika melihat ada berbagai demonstrasi, tapi kemudian sepertinya kok ini tiba-tiba ada berbagai masalah bertumpuk gitu ya. Terus karena masalahnya terlalu banyak bertumpuk, kita coba bagaimana caranya supaya kita bisa fokus gitu kan ke dalam satu tujuan gitu, satu tuntutannya apa aja ya kira-kira gitu. Makanya akhirnya dicoba kita rangkum dari berbagai memang ini ya yang ada di masyarakat yang beredar saat itu, termasuk kayak misalnya dari postingannya Kak Jerome dan Kak Salsa, itu kan ada berbagai ya masukan dari masyarakat, itu kita coba rangkum. Kemudian juga ada dari pernyataan organisasi masyarakat sipil, ada dari petisi online juga dan sebagainya gitu, dan keterangan pers. Jadi memang ini dimulai dari rasa khawatir kami sebagai masyarakat gitu. Makanya jadi kenapa ini adalah ownership-nya yang harus dimiliki juga oleh masyarakat. Jadi kalau misalnya dibilang ditunggangi oleh atau tidak, mungkin ditunggangi oleh masyarakat Indonesia sendiri gitu ya, memang concern atau peduli terhadap negaranya sendiri. Murni suara rakyat, dan jangan ada yang berani-berani mengklaim bahwa ini didanai oleh oknum tertentu ya Mas. Terima kasih Mas Efraim Leonard dari kolektif 17+8 telah bergabung siang hari ini bersama kami di CNN Indonesia.